Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Jumanta Hamdayama dari calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai coaching untuk supervisi pendidikan. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual mengenai coaching dalam supervisi pendidikan. Selamat pagi Pak Jumanta. Selamat pagi Bu Arianti. Bagaimana kabarnya Pak Jumanta? Alhamdulillah baik Bu Arianti. Bu Arianti bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Pak Jumanta, punten, malam ini kita akan melakukan proses coaching ya. Oh iya Ibu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan lebih dahulu ya Pak, boleh? Oh silahkan Ibu. Nanti pada saat kita proses coaching berlangsung, akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum. Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon serta jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan, dan juga harus disesuaikan dengan versi coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang saya tanyakan. Boleh Bu? Oke, pertama, kira-kira potensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching malam ini? Ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai kompetensi kehadiran penuh Bu atau presence. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Iya. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Oke, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak? Dari 3 kompetensi ini, mana yang kira-kira lebih spesifik yang ingin diobservasi Pak? Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Oh, jadi ada 2 ya Pak Jumanta ya Pak? Yang Bapak kembangkan, yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak lakukan apa ya? Ketercapaian yang ingin saya kembangkan yaitu dari coach yang saya tanyakan. Saya ingin coach itu bisa mendapatkan solusi permasalahannya dan coachnya mampu mengetahui cara-cara bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bijak Ibu. Oke, jadi yang Bapak harapkan coach bisa menemukan masalahnya sendiri ya Pak? Betul Ibu. Oke, baik Pak Jumanta. Terima kasih atas jawaban-jawaban. Silakan Pak Jumanta melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah kita ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Baik Ibu. Nah, silakan Pak lakukan proses coachingnya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Jumanta. Kabarnya bagaimana Bu Dian? Alhamdulillah Pak, baik. Bu Dian, saya dengar Ibu mau menceritakan sesuatu ya? Ada apa ya? Gini Pak, saya mau menceritakan permasalahan saya yang ada di kelas saya Pak. Oh, ya udah. Kebetulan saya ada waktu kosong Bu. Jika Ibu berkenan, Ibu bisa mulai menceritakan permasalahan Ibu. Gini Pak, di kelas saya itu banyak siswa yang nilainya masih kurang dalam mengikuti pembelajaran di kelas dengan saya.
Karena berdasarkan pengamatan saya sudah melakukan pembelajaran di kelas dengan baik. Saya berusaha dengan memakai metode pembelajaran yang bervariasi agar mereka mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya juga sudah menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang ada, seperti Infocus, stiker aktif, alat model pembelajaran, baik visual maupun audiovisual. Kita juga biasa melakukan pembelajaran di luar kelas, seperti di lapangan atau di halaman sekolah, dengan menggunakan alat peraga yang ada di dalam kelas. Oh, jadi di kelas itu masih banyak siswa yang nilainya yang masih di bawah KKM ya Bu ya? Ya, seperti itu Pak. Jadi ketika saya tanya kepada para siswa, mereka menjadi kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Mereka kadang suka malas-malasan. Jadi mereka tidak antusias mengikuti pembelajaran di kelas dengan saya. Oh, baik Bu Dian. Setelah Ibu menceritakan ini, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada sesi kali ini? Harapan saya ada perubahan nilai dan prestasi siswa saya. Selain itu, para siswa saya dapat dengan antusias mengikuti pembelajaran dengan saya, Pak. Oh, jadi yang ingin Ibu harapkan para siswa Ibu dapat ubah sistem dan pola belajarnya ya Bu? Ya, seperti itu, Pak. Nah, Bu Dian, perubahan apa yang diharapkan oleh Ibu dari para murid yang ada di kelas Ibu? Ya, perubahan yang menuju lebih baik, terutama peran aktif mereka dalam belajar di kelas. Selain itu, mereka dapat merubah pola dan sistem belajar di rumahnya, sehingga nantinya nilai hasil ulangan mereka dapat meningkat dan melebihi angka KKM, Pak. Oh, jadi itu ya. Terjadinya perubahan sistem dan pola belajar kalau Ibu lebih aktif lagi. Oh iya Bu Dian, saya ingin memberikan rank nilai 1 sampai 10. Menurut Ibu, para murid Ibu itu berada di rank berapa? Mungkin kalau dilihat levelnya baru sampai 5, Pak. Karena walaupun ada beberapa murid yang nilainya di atas KKM, itu masih sangat sedikit. Sedangkan harapan saya ada minimal 90% siswa saya dapat melebihi angka KKM. Oh, baik Bu Dian. Menurut Ibu, di level berapa yang ingin Ibu lihat dari para murid ini? Saya berharap dengan adanya perubahan pembelajaran, pola dan sistem belajar para murid saya, baik di sekolah dan di rumah, dapat mengubah nilai-nilai dari murid saya sehingga mencapai angka 9, Pak. Nah, kalau sudah begitu, langkah-langkah apa yang akan Ibu Dian lakukan? Ingin agar para siswa mengubah sistem pola dan kebiasaan belajar mereka. Langkah-langkahnya antara lain, Pak. Pertama, saya akan mendiskusikan dengan rekan-rekan guru yang lain untuk menyamakan persepsi dan menggali informasi dari para siswa saya prestasi sebelumnya, latar belakang keluarganya, status sosial ekonominya, maupun interaksi dengan teman-temannya. Oh baik Bu, selain menyamakan persepsi dan menggali informasi dengan sesama rekan guru yang ada di sekolah Ibu, apakah ada Bu langkah-langkah lain untuk melakukan perubahan pembelajaran pada murid ini? Saya akan membuat rapat dengan seluruh orang tua murid di kelas saya. Saya akan menyampaikan mengenai perkembangan para murid saya kepada orang tua murid dan meminta kerjasama dengan orang tua murid untuk mengawasi pembelajaran anak-anak mereka pada saat ada di rumah. Oh baik Bu, setelah dua kegiatan tersebut, menurut Bu Dian, apakah ada kegiatan yang harus dilakukan berikutnya? Saya rasa dua hal tersebut yang akan saya lakukan yaitu kegiatan intern di dalam sekolah dengan para guru dan kegiatan ekstern dengan para orang tua siswa, Pak.
Baik Bu Dian. Setelah ini yang Ibu lakukan, kira-kira Bu, siapa yang akan membantu Bu Dian dalam melakukan strategi ini? Saya akan meminta bantuan tim manajemen sekolah, yaitu kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, agar mereka mendukung strategi yang saya lakukan. Oh, baik Bu Dian. Jadi Ibu akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait ya? Ya benar Pak, saya mau strategi saya ini didukung oleh semua pihak, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, Bu Dian, sekarang sudah mendukung percakapan kita ini. Dari percakapan yang sudah kita lakukan, apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran dan cara membuat untuk kelas saya khususnya dalam memotivasi dan membuat hasil pembelajaran lebih baik lagi dari sebelumnya. Wah, saya senang sekali punya jawaban dari Bu Dian. Dan saya sudah tidak sabar menunggu cerita-cerita lainnya mengenai strategi yang Ibu Dian lakukan di kelas ini. Mungkin cukup sampai di sini ya percakapan kita. Nanti di lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali ya Bu Dian. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya, waktunya, sudah mau mendengarkan cerita saya dan menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Ibu, sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama Coaches, kira ada pertanyaan yang akan saya tanya kepada Pak Jumanta. Bisa Silakan Pak? Ibu, silakan Bu. Ya, pertanyaan pertama nih Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching tadi, kemudian keterkaitan indikator apa yang ingin Bapak capai? Baik Ibu, selama coaching saya sudah melaksanakan dengan menggunakan percakapan alur tirta. Menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, melakukan rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Kemudian saya menggali dari coaching tersebut untuk menemukan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, jadi Pak Jumanta sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak. Tadi sesuai dengan pengamatan yang saya amati, ada beberapa pengamatan yang saya lakukan berdasarkan alur tirta. Ada menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, sudah mengarahkan bagaimana rencana aksi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan Pak Jumanta juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching bahwa Bapak sudah fokus terhadap coaching. Artinya Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Bapak sudah mendengarkan aktif. Artinya Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coaching. Luar biasa. Ternyata Bapak sudah melakukan proses coaching hari ini dengan lancar, sukses. Mudah-mudahan kedepannya Bapak diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan coaching berikutnya ya Pak. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Saya harap kedepannya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Saya ingin memahami alur tirta lagi Bu, untuk melakukan coaching berikutnya. Sehingga nanti coaching berikutnya saya bisa lebih baik lagi Bu. Baik Pak, Bapak luar biasa, keren ya Pak ya. Jadi Bapak akan mendalami alur tirta ya Pak, lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan saya sudah melakukan observasi dengan alur tirta dengan baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.